Tapi ya, shalom, selamat pagi teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga hari Minggu ini kita tetap diberikan channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih, kesehatan. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga hari Minggu ini kita tetap diberikan. Dan mohon maaf ada feedback. Semoga teman-teman di hari Minggu ini kita diberikan kesehatan, kemampuan dalam kita juga untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui ibadah kita ya teman-teman. Banyak yang masih ibadah online, tetapi beberapa daerah yang sudah PPKM-nya sudah aman bisa mengadakan ibadah secara fisik di gereja masing-masing. Puji Tuhan ya teman-teman. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik ya teman-teman. Masih terkait dengan seputar pernyataan dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang merespon terlalu cepat pernyataan dari Saifuddin Ibrahim terkait dengan revisi 300 ayat di Al-Quran. Itu merupakan usulan daripada Habib Saifuddin Ibrahim, tetapi Pak Mahfud MD telah meresponnya dengan luar biasa ya. Sampai-sampai dia lupa bahwa justru yang menista terhadap kekristenan atau agama yang diakui di Indonesia ini, salah satu agama yang diakui dari 6 atau 5 agama yang diakui di Indonesia, ternyata itu adalah ustadz-ustadz mereka sendiri. Salah satunya UAS ya. Nah, sebelum saya menyampaikan penistaan yang UAS lakukan, ada pernyataan dari Pak Menteri ini, Menko Polhukam, yang terhormat Pak Mahfud MD ini, seakan-akan terkesan beliau tidak tahu dengan apa yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim ya. Jadi dia katakan begini teman-teman. Menurut Pak Mahfud, di dalam Islam itu ayatnya, ayat Al-Quran itu ya maksudnya 6.666 tidak boleh dikurangi. Berapa yang disuruh cabut? 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya. Baru dia mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu berarti penistaan terhadap Islam. Ya. Karena apa? Karena menyimpang pernyataan dari Saifuddin Ibrahim, katanya menyimpang dari ajaran yang sebenarnya yang ada di dalam ajaran pokok, yaitu di dalam Al-Quran, hadis, dan juga di Sirah Nabawiyah atau mungkin di kitab-kitab para ulama. Ada 4 ajaran pokok yang diimani oleh saudara-saudara kita umat muslim ya. Nah kemudian dia melanjutkan, apalagi mengatakan konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi bertemu Allah dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Itu pernyataan dari seorang Menko Polhukam ya, ketika merespon Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika mengatakan 300 ayat itu harus diusulkan ya. Jadi catat baik, diusulkan kepada Menteri Agama untuk diperiksa lagi, kalau bisa dihapus atau mungkin di skip atau mungkin tidak diajarkan kepada para santri, karena itu ayat-ayat yang memecah belahkan ya. Jadi ayat-ayat terkait dengan kekerasan ya. Nah, yang saya konsen di sini, teman-teman lain sudah banyak mengonsen terkait dengan 6.666 ayat yang dikurangi 300. Tetapi saya konsen di sini bahwa seorang Menko Polhukam yang beragama Islam ini ya, pasti dia mengaku juga, mungkin Pak Menteri ini mengatakan dia, atau saya salah tidak dengar, mohon maaf, dia mengatakan dia dari pesantren. Dia tidak tahu bahwa dia menuduh Abi Saifuddin yang mengatakan bahwa Muhammad bermimpi bertemu Allah. Pertama, saya tidak melihat video yang dimaksud itu ya. Ada video pernyataan itu, tetapi kalaupun ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad bermimpi bertemu Allah, bukan hanya dari Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Banyak sekali video-video dari apologet Kristen yang telah memperlihatkan bahwa Muhammad itu hanya bermimpi bertemu Allah.
pada peristiwa Mirajnya ya. Jadi di peristiwa rangkaian Isra Miraj itu ada diceritakan bahwa di dalam Miraj Muhammad itu bertemu Allah dan Allah mewahyukan sholat 5 waktu itu. Nah, yang mengatakan bermimpi itu nggak cuma Saifuddin Ibrahim, tetapi sekali lagi saya katakan banyak sekali ya para apologet baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk saya sendiri, bisa lihat di video saya. Nah, kenapa kami berani mengatakan bahwa Muhammad bermimpi bertemu Allah? Karena itu ada. Sekali lagi saya katakan itu ada di dalam ajaran pokok agama Islam. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa justru yang tidak ada di dalam ajaran pokok agama yang lain seperti agama Kristen, ya, seorang mengatakan dengan gamblang bahwa kekristenan itu rusak seperti Ustadz Abdul Somad yang jelas-jelas tidak ada, ini yang dibiarkan teman-teman. Tetapi justru yang benar-benar ada, sampai saya katakan bahwa saya berani mengatakan bahwa Muhammad mimpi bertemu Allah, karena itu memang ada teman-teman di dalam ajaran pokok. Nah, mungkin Mahfud MD tidak pernah memahami itu, atau dia selama ini mengetahui bahwa itu kejadian yang nyata, ya. Padahal dari ulama Muslim sendiri pun mengatakan bahwa itu, banyak ulama yang mengatakan bahwa perjalanan rohani Muhammad itu melakukan perjalanan rohani. Banyak sekali ulama yang setuju bahwa itu fisik, tetapi banyak juga yang mengatakan ada hadisnya bahwa Muhammad itu melakukan perjalanan rohani tidak dengan fisik. Ya, jadi dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Nah, yang saya jadi concern justru yang seperti Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa kekristenan itu telah rusak, terkontaminasi oleh ajaran Trinitas. Ini yang dibiarkan begitu saja, dibiarkan terus-menerus oleh seorang Menko Polhukam yang merasa bahwa negara ini dalam kondisi keamanan hukumnya terancam, tetapi dia tidak merasa bahwa justru pemicu dari ancaman kekacauan ini semua adalah ustadznya sendiri, adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, nah ini yang menyakitkan hati para umat-umat Kristen ya yang ada di Indonesia. Jadi yang jelas-jelas yang menyimpang dari ajaran pokok adalah tuduhan yang mengatakan bahwa ajaran Kristen rusak karena terkontaminasi oleh Trinitas, di mana bapak-bapak gereja mengadakan yang namanya Konsili Nisea, ya, yang mana menghasilkan sebuah kredo atau menghasilkan sebuah syahadat umat Kristen bahwa kami percaya akan Allah Tritunggal, ya, bukan percaya pada tiga Allah, ya, tetapi pada kepada Allah yang Tritunggal atau Trinitas, satu Allah itu. Nah, ini yang mereka tidak menindak. Sayang sekali kalau seorang menteri yang harusnya bersikap netral, berdiri pada ketokohannya sebagai seorang nasionalis, dia justru bertindak seakan-akan cenderung membela keyakinan agamanya sendiri. Ya, padahal dasarnya pun tidak ada. Nah, ini yang harusnya Pak Menteri Polhukam membuat pernyataan yang menyejukkan hati juga. Ya, dia setidaknya menindak yang namanya Ustadz Abdul Somad ketika dia mengatakan bahwa Trinitas itu yang merusak, mengkontaminasi ajaran kekristenan, ya. Dan dia mengatakan di tahun 5 orang Kristen memutuskan untuk menyembah tiga Tuhan. Itu menyakitkan hati kami sekali. Ya, karena kami tidak pernah memiliki ajaran pokok seperti yang dikatakan UAS ini. Apalagi di dalam ajaran Islam pun tidak ada. Ya, tolong tunjukkan di dalam satu ayat di dalam baik Al-Quran, hadis, atau di dalam Sirah Nawawiyah, atau di dalam kitab-kitab para ulama, ya, yang ditulis atau di istihad para ulama yang mengatakan bahwa kami orang Kristen menyembah tiga Allah, ya, tiga Tuhan, yaitu anak Allah, Allah Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada, ya. Yang ada adalah orang Nasrani pada saat itu yang dituduh oleh Allah menanyakan, nanti pun itu ditanyakan di hari kiamat kepada Isa, apakah kamu
menuhankan saya, Allah, serta menuhankan Isa dan menuhankan ibunya, yakni Siti Maryam. Ya, itu yang ada. Tetapi itu bukan ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan adalah ajaran Tritunggal atau Trinitas, yang mana kami menyembah satu Tuhan. Ya, tetapi dalam wujud Allah, Anak Allah, dan Roh Kudus. Nah, itu yang kesalahan parah sekali. Dia berulang-ulang mengatakan Kristen rusak, Kristen rusak, Kristen rusak. Tetapi itu sudah jelas-jelas menyimpang dari ajaran pokok yang dikatakan oleh Mahfud MD, tetapi Pak Mahfud MD sayangnya tidak mau menindak sampai sekarang. Ya, nah ini yang dia menggunakan standar yang mana ini merupakan standar yang hanya diterapkan kepada umat selain umat Islam, kepada kekristenan dan agama yang lain. Ya, oke, sekarang saya fokus pada di mana dia mengatakan bahwa pernyataan Abi Saifuddin, ataupun mungkin Abi Saifuddin, saya tidak menemukan videonya, atau orang yang lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya bermimpi bertemu Allah, itu menyimpang dari ajaran pokok. Saya katakan bahwa yang terhormat Pak Mahfud MD ini tidak paham sendiri ajaran pokok di dalam Islam. Ya, saya berani mengatakan itu. Karena kalau dia mengatakan bahwa dia mengetahui ajaran pokok dalam Islam, seharusnya dia pernah membaca apa yang ada di dalam tadi saya tunjukin ini. Ya, jadi dia seharusnya pernah membaca apa yang ada di dalam Sahih Bukhari 3305, ya, kemudian Sahih Bukhari 6963, sesuai dengan topik kita, judul saya, bahwa saya mengacu pada Sahih Bukhari 6963. Ini jelas ya, teman-teman baca ya. Saya tidak baca bahasa Arabnya karena saya jelas tidak memahami bahasa Arab, tetapi kita memahami terjemahan. Dan pasti saya yakin bahasa Indonesia maupun bahasa Arab artinya sama. Bukan berarti ketika bahasa Arab itu diterjemahkan oleh ahli tafsir atau ahli terjemahan, itu kemudian artinya berubah. Tidak, ya. Oke, kita baca. Ya, tatkala Rasulullah, saya nggak baca ininya ya, apa namanya, periwayatannya. Saya langsung ke matan aja. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjid Ka'bah, beliau didatangi oleh 3 orang, yang ketiga itu beliau belum menerima wahyu. Ya, ketika di Masjidil Haram. Oke. Kemudian saya langkah ke sini. Hingga malam berikutnya mereka mendatangi beliau lagi, yang ketika itu hati beliau melihat, dengar ya, catat baik, ketika itu hati beliau melihat, mata beliau tidur, namun tidak untuk hatinya. Ini sudah mulai menyinggung bahwa Nabi Muhammad sedang tidur ketika didatangi malaikat. Di judulnya juga, ya, Allah Ta'ala berbicara dengan Musa secara langsung, tetapi di sini di Sahih Bukhari 3305 judulnya Nabi SAW kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak. Ya, sama seperti yang dikatakan Anas bin Malik di sini, bahwa Nabi Muhammad didatangi oleh 3 malaikat dan dalam kondisi dia tertidur tetapi hatinya tidak. Oke ya, jadi saya lanjutkan dari hadis 6963 ya. Kemudian cerita berlanjut sampai Jibril membedah perut Nabi untuk menyucikan Nabi. Kemudian Jibril membawa ke langit dunia, mengangkat Nabi naik pada peristiwa Miraj. Ya, dia masuk pada langit dunia. Kemudian ada sapa menyapa dengan malaikat yang menjaga pintu, sampai sapa menyapa itu sama juga diucapkan di 7 langit yang mana dilewati oleh Nabi Muhammad, ya. Dan kemudian dia tibalah sampai pada langit ke-7. Ya. Di sini ya, di cerita ini dia tiba sampai ke langit ke-7, dan nantinya di sini juga
di langit ketujuh itu, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, di sini ya, di langit ketujuh. Lantas Musa berkata, nah ini tentang negosiasi Musa dengan Nabi terkait dengan ini ya, terkait dengan adanya perintah sholat. Kemudian Jibril membawanya naik di atas kesemuanya. Jadi di atas langit ketujuh ada lagi satu lapisan di mana di atas kesemuanya itu yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril mendekati Allah Al-Jabbar, Rob pemilik kemuliaan. Jadi mereka mendekati Allah. Kemudian Nabi terus mendekati hingga jarak antara keduanya sebatas dari busur panah atau lebih dekat lagi. Dan Allah memberinya wahyu, yang diantara wahyunya Allah mewajibkan. Nah ini yang dikatakan oleh Mahfud bahwa Pak Mahfud MD bahwa Muhammad bertemu dengan Allah, mewajibkan 50 kali sholat. Ya, kemudian ada negosiasi, akhirnya 50 sholat itu menjadi 5 kali. Akhirnya Muhammad sudah tidak mau lagi untuk bernegosiasi lebih lanjut, merasa cukup dengan 5 kali perintah sholat. Dia menghadap kembali ke Musa. Akhirnya Musa membujuk dia untuk bertemu lagi, tapi dia sudah tidak mau. Dia mengatakan cukuplah 5 sholat dalam sehari. Baru Musa bilang kalau begitu demi Allah, ini pernyataan Muhammad bahwa dia sudah malu lagi bertemu dengan Allah. Jadi dia tidak ingin bernegosiasi lebih lanjut, cukup dengan 5 kali sholat. Kemudian Musa berkata seperti ini, baik kalau begitu silakan engkau turun dengan nama Allah, ya. Maka Nabi bangun dalam kurung tidur. Jadi ternyata ini semua adalah mimpi, ya. Dari judul tadi sampai pada pernyataan awal ini adalah mimpi. Jadi Pak Mahfud MD ini mungkin belum membaca ini. Kemudian ini juga diperkuat dengan teman-teman ini memberikan masukan saya di kolom live chat bahwa di hadis Tirmizi juga 305 jelas dikatakan ini pertemuan Isra Mi'raj ini itu adalah mimpi yang nyata. Mimpi nyata itu adalah ya namanya nyata tapi di depannya mimpi. Ya. Mau mimpi nyata, mimpi tidak nyata tetapi temanya mimpi. Paham ya? Baru ada lagi di dalam surat An-Najm dikatakan bahwa Nabi ketika di Sidratul Muntaha melihat malaikat. Saya nggak tunjukin surat An-Najmnya, tetapi saya menunjukkan hadis Sahih Muslim 259 kitab iman, ya, makna firman Allah dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa asli pada waktu yang lain. Nah di 259 ini yang menekankan tentang surat An-Najm, sekali lagi di sini dikatakan, ya, ini cerita dari Aisyah kepada Abu Aisyah, ya, Bapak Aisyah dalam kurung Masruk. Ada 3 perkara, barang siapa yang memperbincangkan salah satu darinya, berarti dia telah melakukan pembohongan yang amat besar terhadap Allah. Kemudian ditanya, apa itu Aisyah? Yang pertama yang mengatakan bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya. Jadi kalau mengatakan bahwa Muhammad bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhannya, maka itu adalah kebohongan. Ya. Dan bahkan ini termasuk 3 perkara dalam kategori kebohongan yang besar terhadap Allah. Nah, apakah kita sebagai apologet Kristen ketika menceritakan ini, kita tidak mengingatkan kepada umat muslim bahwa Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah. Dari hadis ini jelas dikatakan bahwa itu adalah kebohongan besar oleh Aisyah loh. Ya, Aisyah mengatakan itu adalah kebohongan besar bahwa Muhammad pernah bertemu dengan Allah. Ya, bahkan di surat An-Najm itu dia dijelaskan oleh Aisyah juga di sini ditekankan hanya bertemu dengan Jibril. Ya, kemudian si Abu Aisyah tadi mengatakan, bukankah Allah telah berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa aslinya pada waktu yang lain. Di Qiyas Al-Takwir ada, dan firman Allah juga yang dikutip ini di An-Najm 13, dan sungguh Muhammad telah melihat dia dalam bentuk rupa yang rupanya yang asal sekali lagi.
Maka Aisyah menjawab, dia di sini, aku adalah orang yang pertama bertanya kepada Rasulullah mengenai hal ini. Ya, di kalangan umat, siapa dia yang dimaksud sini? Ya, dan di dalam hadis ini dikatakan beliau menjawab dengan bersabda, yang dimaksud dia dalam ayat itu di surat An-Najm 13 itu adalah Jibril, dalam kurung bukan Allah. Bukan saya yang kasih dalam kurung ini ada di hadis ini. Ya, jadi teman-teman, di hadis ini telah memperkuat di surat An-Najm bahwa Jibril itu bertemu dengan Muhammad tuh hanya bertemu dengan Jibril di Sidratul Muntaha, ya, bukan bertemu dengan Allah. Kalaupun itu bertemu dengan Allah, di hadis Bukhari tadi mengatakan bahwa itu adalah dalam mimpi, mata tertutup tetapi hati melihat, ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Muhammad bertemu dengan Allah hanya dalam mimpi, itu bukan hanya beliau seorang. Karena ada tertulis di dalam ajaran pokok Islam. Makanya banyak ulama juga berbeda pendapat. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu adalah perjalanan rohani yang tidak dengan jasad. Ada juga yang mengatakan bahwa itu perjalanan rohani dengan jasad. Tetapi mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim, jika dia mengatakan bahwa Muhammad tidak bertemu dengan Allah atau bertemu dengan Allah hanya dalam mimpi, kemudian mengatakan itu adalah sebuah penistaan, saya katakan Pak Menteri Mahfud MD, tolong Anda membaca lagi ajaran-ajaran pokok Islam. Sepertinya Anda banyak terlewatkan, ya. Anda mungkin saya katakan pintar, ya. Saya sangat kagum dengan engkau juga. Bahkan saya pernah katakan bahwa saya sedih ketika Pak Jokowi tidak memilih Anda sebagai pasangan wakil presiden pada saat itu. Ya, padahal saya memilih Pak Jokowi dengan berharap beliau memilih engkau. Tetapi ternyata engkau juga mungkin terlalu sibuk dengan kepakaran Anda tidak membaca ajaran-ajaran pokok yang Anda katakan seperti yang Anda bilang bahwa itu adalah penistaan karena itu menyimpang dari ajaran pokok. Padahal itu adalah jelas-jelas merupakan bagian dari ajaran pokok Islam. Ya. Nah, ini yang saya dan banyak umat Kristen hanya memohon kepada Bapak, tolonglah tangkap orang ini. Ya. Orang ini sudah jelas-jelas membuat pernyataan hujatan penghinaan terhadap agama Kristen yang merupakan salah satu dari 5 agama yang telah resmi dibolehkan untuk warga negara Indonesia memeluk ini. Ya. 6 agama, ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kekristenan itu baik Protestan dan Katolik itu merasa kami dihujat, dihina dengan pernyataan bahwa agama kami telah rusak. Dan yang merusak agama kami itu adalah Trinitas. Ya. Dia telah jauh menyimpang dari ajaran pokok kami. Tujuannya untuk apa? Ya. Tujuannya hanya semata-mata untuk, ya saya tidak tahu lah, saya mau mengatakan tujuannya ini nanti disalahkan lagi, ya. Tapi saya hanya mengatakan bahwa orang ini benar-benar telah melakukan penistaan kepada kekristenan karena mengartikan atau menafsir ajaran kekristenan sesuai dengan otak dia. Tujuannya untuk apa, hanya dia yang tahu. Saya tidak mau membuat sebuah tuduhan kepadanya. Tetapi jelas-jelas melakukan penistaan karena ini telah menyimpang dari ajaran pokok kekristenan. Oke, ya, saya rasa ini saja. Saya tidak mau berlama-lama. Saya rasa jelas dan saudara-saudara saya mungkin yang ingin berdiskusi, saya rasa sudah panjang lebar kita berdiskusi. Saya hanya minta bantuan kepada teman-teman, tolong like video ini,
bukan untuk apa-apa, atau kalau bisa tolong di-sharekan video ini, bukan untuk apa-apa, saya tidak untuk mencari nama atau untuk mencari subscriber, tetapi saya hanya berharap ini sampai kepada Bapak yang terhormat Menteri Koordinator Polhukam Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Dan beliau bisa mempertimbangkan hal ini. Beliau harus bersikap sebagai seorang negarawan yang jelas-jelas bisa mengayomi kami sebagai salah satu warga negara Indonesia yang memiliki keyakinan untuk memeluk 2 agama dari 6 agama yang resmi, yakni Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Ya, kami juga adalah anak-anak bangsa. Tolong mendengar permohonan kami. Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.